wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kajian Al-Hikam nomor 145. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka innama akrama fika jamila sitri, falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Siapa yang menghormati kepadamu sebenarnya hanya menghormat keindahan tutup Allah kepadamu. Oleh karena itu, seharusnya pujian itu pada Tuhan yang menutupi engkau, bukan pada orang yang memuji dan berterima kasih kepadamu. Kita dipuji, dihargai, dihormati bukan karena kita terpuji sepenuhnya. Kita dipuji, dihargai karena Allah memberikan tutup sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Saudara tidak tahu kualitas sholat saya barusan, walaupun saya ngimamin, tapi Allah tahu berapa persen khusyuknya, berapa banyak ketidakhusyuknya. Saudara tidak tahu apa yang saya lakukan sepanjang hari ini kecuali sedikit, tapi Allah tahu saat demi saat apa yang ada di lahir, lirikan mata, ucapan yang tersembunyi di dalam hati, yang ada di dalam pikiran. Dan Allah bukan hanya tahu hari ini, tapi Allah tahu sepanjang hidup kita, semua rahasia, semua aib. Bila ada yang tahu, pasangan hidup saja, suami atau istri atau anak-anak, orang yang terdekat pun tidak tahu banyak. Hanya karena Allah menutupi saja, menutupi dosa-dosa, menutupi aib-aib, menutupi kekurangan-kekurangan kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita, sehingga masih ada orang yang memuji. Kalau Allah buka sedikit saja aib-aib kita, tidak ada lagi yang memuji. Benar? Penghinaan manusia kepada kita itu tidak seberapa dibanding kehinaan kita yang Allah ketahui. Benar? Sehebat apapun orang menghina kita tidak seberapa, karena dia tidak tahu. Sayangnya kita sangat menikmati penilaian orang yang tidak cocok dengan kita. Kita merasa tersanjung, merasa terhormat oleh penilaian orang yang tidak tahu, oleh penilaian orang kepada tutup yang Allah berikan. Hanya kemurahan Allah. Kalau Allah membuka saja, bagaimana kebohongan-kebohongan kita jatuh. Allah tahu setiap lirikan mata ini. Zina matanya Allah tahu, tapi orang tidak tahu mata kita mata pezina, pikiran-pikiran pezina. Allah tahu apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, orang tidak tahu. Oleh karena itu saudaraku sekalian, kalau kita dipuji dan dihormati orang, kita harus yakin ini yang dihormati adalah tutup dari Allah. Hanya karena Allah nutup-nutupi saja kita dihormati, harus kepegang itu, sehingga kita puji Allah yang menutupi siapa diri kita. Benarkah? Hanya Allah yang berhak dipuji karena Dia yang menutupi. Kenapa Allah menutupi aib kita? Kenapa Allah menutupi dosa kita? Allah Maha baik, Maha sempurna kebaikannya. Kalau dibuka kita ini terasing sama sekali. Allah mendahulukan kasih sayangnya daripada azabnya. Allah memberi kesempatan kita bertobat.
Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak tertipu oleh pujian, penghormatan, kekaguman orang sehingga kita membohongi diri kita sendiri. Jangan. Kita tidak harus membeberkan apa yang Allah tutupi, tapi kalau dipuji, dihormati, dikagumi, ingat, ini yang dihormati adalah tutup dari Allah. Insya Allah itu membuat kita lebih merunduk, tidak menikmati kekaguman orang, pujian orang. Masya Allah. Silakan. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laysa dhalika illa maulakal karim khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu, dan tiada yang demikian itu kecuali Tuhanmu yang maha mengetahui. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena suatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Kita berteman biasanya karena kita tahu kebaikan-kebaikan dia kepada kita. Kita tidak sanggup berteman dengan kita yang kita tahu kebusukannya, kebohongannya, maksiatnya. Berat bagi kita berteman dengan orang yang kita tahu kebusukannya. Lebih berat lagi kita terus dekat, menolong, membantu orang yang bermaksiat, berkhianat kepada kita agar dia menjadi baik. Itu berat. Benar? Allah tahu siang dan malam apa yang kita lakukan. Allah saksikan berbagai karunia yang Dia berikan kepada kita dan kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Allah kasih mata, mata ini gunakan untuk membangkang kepadanya. Allah beri rezeki, rezeki ini kita gunakan untuk bermaksiat. Tapi Allah masih tetap mengurus kita. Allah tetap menjamin rezeki kita, menuntun adanya pertemuan-pertemuan seperti ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Benar, kita susah berkawan dengan orang yang kita tahu kebusukannya. Pikirannya kotor, matanya mesum, kata-katanya busuk, suka berbohong, uangnya ada yang tidak halal. Kita ingin bergaul dengan orang yang baik, tapi Allah yang maha baik, walaupun tahu kita mengkhianatinya, selalu ditolong kita menemukan jalan untuk tobat, ditolong untuk bisa tahu jalan pulang, dibimbing terus menerus. Padahal Allah tidak ada untungnya sama sekali dengan ketaatan kita. Allah selalu memperhatikan kita, padahal kita tidak menguntungkan sama sekali bagi Dia. Mau taat, mau durhaka, Allah sempurna kekuasaan. Tapi Allah yang maha baik memberikan terus menerus. Harusnya kita malu hidup seperti ini. Kalau kita sadar tentang siapa diri kita, pantas saja kita diberikan cobaan, balasan yang bertubi-tubi. Tapi Allah kalaupun memberikan kepahitan justru untuk membersihkan dari dosa dan mengangkat derajat kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara, penting sekali untuk diketahui hidayah taufik Allah kepada kita sama sekali bukan untuk kemaslahatan bagi Allah. Orang tua
mendidik, menyayangi kita, masih ada manfaat dari kesolehan anaknya. Benar? Doa kita, kebaikan bisa menyejukkan hati. Tapi Allah berbuat baik kepada kita, tidak ada manfaat yang bisa kita berikan kepada Allah. Semua ketaatan kita balik kepada kita sepenuhnya. Kita sedekah, kita yang tertolak bala, kita yang diampuni dosa, kita yang diberikan tambahan nikmat. Kita wudu, badan bersih, dosa berguguran, semua balik kepada kita. Makanya kalau kita berbuat taat, kemudian merasa berjasa kepada Allah dengan ketaatan kita, itu tidak benar. Karena taat kita sepenuhnya hanya buat kita sendiri, termasuk berjuang. Sebetulnya kita tidak dalam arti membela agama yang sebenarnya, karena agama Allah sudah sempurna dan tidak butuh pembela. Kita berjuang sepertinya membela agama, tapi aslinya ya diri sendirilah. Pahala jihad buat sendiri, mati jadi syuhada yang untung diri kita sendiri. Benar? Masya Allah. Makanya tidak ada tempat bagi kita untuk merasa ujub dengan apa yang kita lakukan. Silakan. Ada pertanyaan? Ada yang akan didiskusikan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Satu lagi saja. 147. Lau asraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaik min an tarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kilfatul fana 'alaiha. Andaikan nur keyakinan itu telah menerangi hatimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau melangkahkan kaki kepadanya. Juga niscaya engkau akan dapat melihat segala kecantikan dunia ini telah diliputi kesulaman, kerusakan yang bakal menghinggapinya. Seseorang yang sudah diberikan nur oleh Allah, cahaya oleh Allah, dia bisa lihat dunia ini beda dengan penglihatan para pecinta dunia. Dia lihat uang beda. Bagi pecinta dunia, uang itu kelihatan indah. Kalau pecinta akhirat, uang itu fitnah atau jadi ongkos mendekat ke Allah. Tidak berat dia mengeluarkan uang untuk jalan Allah, karena tahu uang ini adalah ongkos. Kalau orang pecinta dunia, lihat dunia ini mengagumkan, gedung-gedung, harta melimpah, mobil mewah, sepertinya indah. Bagi orang yang cinta akhirat, yang kebayang hisab, yang kebayang tuh hisabnya, lihat gedung mewah, kebayang hisabnya seperti apa. Lihat barang-barang banyak, itu kebayang hisabnya. Bukan tidak boleh punya, tapi dia selalu siap dengan perhitungannya. Bagi orang-orang yang cinta dunia, wah, dunia ini bikin betah. Bagi pecinta akhirat, justru perjumpaan dengan Allah yang dinanti-nantikan. Bagi yang cinta dunia, tidak terbayang tentang neraka, surga. Tapi bagi para pecinta akhirat, kengerian neraka itu kerasa, membuat rem buat dirinya, dan keindahan surga yang tidak terbayangkan membuat dia saya nggak apa-apa dunia ngontrak, yang penting punya rumah di surga. Lihat sedekah buat masjid tuh kapling surga, dan yakin saya nggak kebagian istri di dunia, yang penting bidadari surga. Kata ibu-ibu yang sepuh juga, biarin, kata orang nenek-nenek pewat, yang paling penting saya jadi bidadari di surga. Sudah lewat itu tentang kecantikan fisik, keindahan, gak apa-apa jadi tua. Yang penting akhirat, jumpa dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Nah itu bagi yang diberi cahaya tuh begitu yakin dengan hari akhir ini, dan membuat dunia ini tidak berat untuk melepas, meninggalkan. Sehingga tidak usah heran ada orang yang meninggalkan kekayaan, menyedekahkan. Itu pasti karena nur keyakinan sudah sampai.
Bagi orang yang kurang yakin ke akhirat, dia senang ngumpulin uang. Bagi yang senang ke akhirat, sudah senang bersedekah. Masya Allah. Dan lihat dunia ini tidak menarik nih. Hadirin sekalian, akan hadir menteri, biasa saja. Tapi bagi para pengagum dunia, banyak saudara menteri, wah, kalau bisa potretnya dibawa terus, kartu namanya dibawa. Ya kalau tidak ditangkap, kalau ditangkap ya disimpan lagi kartunya. Diundang ke istana negara, bagi para pecinta dunia itu sebuah kelezatan untuk diceritakan kemana-mana. Padahal ya cuman tembok kaca. Istana kan begitu ya. Lebih mengagumkan diundang ke astananya. Sudah tahu astananya? Kuburan ya. Itu lebih bisa mengingatkan akhirat. Bukan tidak boleh datang ke istana negara, tapi biasa sajalah, hanya sebuah episode, benar? Nah, para pecinta dunia akan sangat mengagung-agungkan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, dan itu menjadi andalan dia. Bagi pecinta akhirat yang terbayang adalah hisabnya. Jadi enteng lihat dunia itu, enteng. Tidak terpana oleh topeng dunia. Dan itu menenangkan. Dan izahnya, kemuliaannya akan terjaga. Sebab bagi para pecinta dunia akan cenderung merunduk-runduk kepada orang kaya, pejabat, kedudukan dan sebagainya. Tidak salah itu pangkat, jabatan, kedudukan, itu sudah ada dalam episode ini. Tapi yang merunduk-runduk itu yang kurang bagus. Bukan berarti kita harus meremehkan gubernur, itu juga nggak harus ya. Siapa tahu dia lebih soleh dari kita. Jadi bukan orangnya ya, tapi kepada statusnya. Biasa saja. Hormat kepada manusia karena disuruh menghormat, bukan menghormat kepada jabatannya. Jadi enteng. Terima kasih hadirin. Ada yang akan didiskusikan? Tidak ada. Kenapa ini diam semua? Di Jakarta sekarang sedang banjir. Lemah sekali manusia tuh ya. Jam 7, jam setengah 8 tapi masih sedikit. 2 jam kemudian sudah Monas menjadi kolam raksasa. Bundaran HI sudah semakin tenggelam. Istana juga banjir, tidak bisa apa-apa manusia. Gubernur juga dengan segala janjinya tidak bisa juga. Masya Allah, manusia itu lemah. Mudah-mudahan kita tidak pernah mendahului Allah dengan ujub akan kemampuan, kepintaran ya, karena tidak ada apa-apanya. Kasih saja hujan begitu sudah babak belur, lumpuh Jakarta. Tidak usah pakai bom, tidak usah pakai nuklir ya, tinggal dinaikkan. Atau gempa saja, kasih 8 skala Richter saja sudah bisa berguguran. Merunduk, orang tuh merunduk. Cuma sebentar di dunia ini. Terima kasih hadirin. Kalau tidak ada yang akan bertanya, ada? Silakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai tobat nasuha. Jadi kalau ya semua orang mungkin kalau tobat itu kan harus apa yang ditobat itu dosanya harus tahu persis gitu ya. Dosa itu ada dosa besar, dosa kecil. Ya mungkin kalau dosa besar mungkin setiap orang tuh ingat. Tapi yang paling susah ini dosa-dosa kecil. Nah, apakah dosa-dosa kecil itu kalau dikumpulkan setiap hari dilakukan terus itu akan menjadi dosa besar? Itu pikiran saya Pak.
Nah sekarang bagaimana tobatnya terhadap dosa-dosa kecil ini? Misalnya saja mencukur jenggot, ya mau sembahyang Jumat cukur dulu, pergi sembahyang, nanti Jumat depan cukur lagi, jadi diulang-ulang terus. Tergugat bagi pecandu merokok. Merokok dengan narkoba itu kan tidak jauh berbeda ya. Jadi kalau buat saya, hari ini misalnya habis makan merokok, sembahyang, besoknya malamnya merokok lagi. Nah ini kan terus-terusan dilakukan. Ya kalau dikumpulkan kan menjadi dosa besar. Ini merokok sama cukur jenggot gitu. Itu kalau dikumpul-kumpul, Baik, apa betul jadi dosa besar? Terima kasih ya. yang disebut taubat nasuha ini adalah puncaknya taubat. Surat At-Tahrim bisa dibacakan. Nah, Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah ridho kepada beliau, menyatakan taubat nasuha ini paling ada tiga komponennya. Ini penting sekali ya, karena taubat nasuha ini jaminannya adalah bersih dari dosa dan surga. Satu, taubat nasuha itu sudah tidak pilih-pilih dosa. Taubatnya itu semua jenis dosa. Karena dosa ya dosa. Jadi bukan hanya dosa besar, dosa sedang, semua jenis dosa, dari mulai balik kita kejar, kita sesali, kita mohonkan ampun, termasuk cinta pertama dulu, cinta beruk ya, itu lebih tinggi dari cinta monyet. Sedangkan Islam kaya, dari catat belum? Dari catat belum dosanya? Udah ya, nah harus tobatin terus. Jadi jangan pilih-pilih, kalau udah itu semua kita kejar, kita minta kepada Allah untuk diberitahu apa saja dosa yang kita lakukan. Itu syaratnya tobat nasuha. Dua, dia tidak main-main dengan tobat ini, bukan sambal. Sekarang tobat dilakukan lagi pedas colek, itu tobat sambal. Pedas sekali ya, colek lagi. Ini pedas bisa nih, ampun, colek lagi. Itu namanya tobat main-main. Tobat nasuha tidak begitu. Sekali dia tobat, habis-habisan dia keluarkan segenap tenaganya untuk minta ampun dan untuk menghindar dari dosa yang sejenis ataupun peluang berbuat dosa. Jadi energi untuk menghindar dari dosanya tuh, makanya disebut nasuha itu jadi nasihat. Karena saya sudah tobat. Nah, kata-kata tobat itu jadi nasihat bagi dia untuk menjauhi terus maksiat sekuat tenaga, tidak menunda, tidak main-main. Dan yang ketiga, salah tobat, keadaan tobat nasuha ini, niatnya. Kalau pertama jenisnya dari segala jenis, yang kedua tekadnya tidak setengah-tengah, dan yang ketiga adalah bersih niatnya lillahi ta'ala. Jadi tobat itu bukan karena kepentingan saya akan tobat karena saya harus kembali nama saya baik. Nah itu berarti tidak murni. Saya akan tobat supaya hutang-hutang saya lunas. Itu sudah baik tobatnya, tapi masih belum mencari kedudukan di sisi Allah. Saya akan memperbanyak tobat nih. Habis apa lagi yang saya lakukan? Saya udah tua, udah gak punya kerjaan, mau maksiat juga udah susah, udah aja tobat, itu lebih jelek lagi ya. Itu tobat kepaksa. Kalau orang yang taubat nasuha itu benar-benar udah enggak sibuk dengan iming-iming ketenangan, iming-iming kemudahan. Satu saja yang ada di hatinya adalah saya ingin diterima oleh Allah. Jadi kalau mau tobat nasuha mah udah semua aja. Nanti juga gitu Pak. Pertama kita kan bebal, hanya berani ngaku dosa besar. Lalu kita tobat, Allah tahu, kita minta ampun. Nanti oleh Allah dibuka hati kita untuk bisa melihat dosa-dosa sedang yang tadinya nggak dianggap dosa. Mulai takut kita oleh dosa sedang, kita minta ampun terus. Lama-lama dibuka hatinya oleh Allah terhadap dosa kecil. Asalnya dia merasa ngerokok nggak apa-apa dong, paling makruh, yang haram yang nggak tahu aja enaknya rokok. Dia tobat, lama-lama dia mulai tegang ketika lihat rokok.
Setiap hari saya nyesepin ini, uang pasti dihisap, gerakan saya kenyot tiup pasti dihitung. Dan saya jarang zikir, subhanallah, enggak. Mulai tobat, lama-lama dibuka tobat oleh Allah. Kenapa saya enggak tahajud semalam? Itu juga tobat. Ada kucing lewat, kepalanya dibungkus kresek, kemudian kita ketawa-ketawa, tapi hati itu mulai astagfirullah. Padahal ditakdirkan saya lihat kucing ini, tapi saya tidak nolong. Tobat. Lama-lama, aduh astagfirullahaladzim, hari ini saya belum zikir. Kenapa banyak lalainya? Tobat. Lama-lama tobat, astagfirullah, baru juga tobat, udah gini lagi, tobatnya juga ditobatin. Tapi ini akan berproses, Pak. Makanya ciri ahli tobat itu adalah tidak pernah berhenti bertobat. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada 4 ciri khas orang yang tobat. Pertama, bisa dilihat dari lisannya. Dia akan menjadi sangat terjaga di dalam perkataannya. Walyaqul khairan aw liyasmut. 2, dia tidak ada kedengkian bagi orang yang beriman. Jadi senang saja lihat saudara-saudara yang beriman dapat nikmat. Kalau masih banyak dengki, itu tobatnya belum begitu sukses. 3, dia tidak sembarang bergaul. Mungkin banyak teman, tapi untuk pergaulan dia sangat hati-hati karena dia tidak mau pergaulan yang menjerumuskan kepada dosa. Jadi kalau orang tobat itu akan selektif memilih teman bergaulnya. Dan yang keempat, tidak berhenti bertobat terus, karena Allah memperlihatkan terus yang tadinya tidak dianggap dosa jadi dosa, begitu, karena memang dosa. Begitu Pak. Mana Bapak? Cukup? Ada lagi yang lain? Ya, ada. Ya, tenang ya deh, ada bagian ditunjuk, Bapak yang megang mikrofon, takbir deh. Ya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau dihitung sejak saya lahir sampai usia sekarang, kalau ditimbang mungkin banyakkan dosanya daripada pahalanya yang saya rasakan. Terus bagaimana atau ibadah-ibadah apa saja yang bisa menyeimbangi atau melebihi sehingga antara dosa dan pahalanya itu lebih besar pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nyindir saya ya. Saya lebih banyak lagi berarti. 1, harus husnudzon Pak kepada ampunan Allah. Kalau sudah mengatakan saya ada banyak dosa, kayaknya Allah juga berat ngampunin saya. Nah itu lebih besar dosanya daripada dosa dia, karena seudon kepada Allah. Bapak harus husnudzon Allah mengampuni ya. Kemudian Bapak cari ilmunya untuk bisa tobat nasuha Pak, seperti yang tadi. Udahlah pokoknya mah kayak kipas kaca mobil kotor, kacanya hujan deras, kipas kaca tidak jalan, gelisah tidak? Pasti gelisah, bukan karena tidak ada jalan, karena tidak lihat jalan. Tobat. Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia kembali mulia dengan tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus gelapnya malam dikecemplungkan ke laut, gelap itu laut, disambar ikan tambah gelap, lolos dengan tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali tobat. Nah, kita kelihatannya cocoknya 100.000 kali gitu. Yang kedua, Bapak kalau ingin diampuni, perbanyak sedekah Pak. Jangan ragu-ragu, rumah sedekahkan aja. Yang belum punya rumah, kalau punya banyak rumah jangan ragu-ragu, bet-bet saja ya.
Karena sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Jadi sekarang mah jangan dulu ingat pahala Pak, ingat itu aja diampuni ya. Udah susah nyari pahala jenis kita Pak. Sholat asar barusan juga nggak jelas itu sholatnya lagi apa. Kalau Allah hitung-hitungan, ini nggak cocok nih sholatnya, kejatuhan TV yang di atas itu Pak. Kalau Allah mau beletak atau dipusdai kan ada lampu yang gede itu. Kalau Allah main dendam gitu kepada kita, ini sholatnya nggak benar, jatuhin satu lampu, jeret. Tapi dah Allah walaupun tahu kita nggak khusyuk, tetap dibimbing. Jangan main-main dengan tidak khusyuk ya. Kita lebih mengharapkan kemahasabaran Allah ketika kita taat dibanding ketika kita maksiat. Loh, kok begitu? Ilustrasi sederhananya ketika upacara, inspektur upacara, komandan upacara lapor ke inspektur upacara, hormat gerak, kan itu sedang upacara, idealnya begini, benar? Tapi ini itu lebih membutuhkan kesabaran inspektur. Kalau tidak upacara dia gini masih mending, tapi lagi harusnya hormat. Tembak mati itu. Sholat itu adalah upacara khusus, pakai wudhu, waktunya tepat, bacaannya. Tapi selama sholat ngelantur, Masya Allah, bisa dipahami hadirin. Makanya jangan merasa biasa-biasa aja tuh main-main dalam sholat. Tahajud Pak, dalam tahajud itu ada ampunan. Jumatan yang bagus dari Jumat ke Jumat itu ampunan. Kemudian Ramadan yang bagus, karena Ramadan itu ampunan, lahir baru lagi tuh. Bapak punya uang umroh, dari umroh ke umroh tuh habis. Haji, pulang haji bisa zero lagi dosanya. Adalah perkara pahala mah itu mah urusan Allah yang hitung. Tapi perkara kita minta ampunan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya sih tidak begitu sibuk mikirin pahala Pak, mikirin diampuni aja udah dia tak pikiran. Itu Pak. Sebab kalau ngandelin pahala, mungkin pernah dengar perumpamaan ini. Ada seseorang yang ibadah 70 tahun, ini hanya kisah yang saya dengar. Kalau ada yang tahu dalilnya, tolong koreksi kalau salah dan beritahu kalau ada keterangan yang lebih baik. 70 tahun ibadah, meninggallah dia, lalu masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia merasa, ya Allah, saya sudah 70 tahun ibadah, masa saya masuk surga dengan rahmatmu? Maunya masuk surga dengan pahalanya. Gitu. Saya udah ibadah nih 70 tahun, masa nggak dihitung pahala ke surga, tetap aja dengan rahmatmu. Lalu diperintahkan, coba timbang pahala 70 tahun ibadah. Sesudah ditimbang, tidak mencukupi untuk mensyukuri sebelah mata saja. Kenapa ngangguk terus ya? Jadi radang malu kita ngitung-ngitung pahala ya. Stakar kebek aja buat nyukurin sebelah mata aja, nggak ngangkat. Alah, lakukan hasil ikhlas ya. Gitu Pak. Dek, silakan. Maaf. Assalamualaikum Pak. Singkat aja soal tobat, apakah cukup sama tobat istighfar minta ampun atau memang harus di tanda kutipnya digecek dulu gitu kan? Itu aja, karena takutnya kalau pernah minta maaf sama minta ampun sama Allah, takut digecek dulu di dunia gitu, jadi sakit juga soalnya. Makasih ya, assalamualaikum. Oh gitu.
Kalau punya anak deh suruh mandi. Udah nikah belum? Belum ya. Nanti kalau punya anak suruh mandi, dia mandi sendiri. Udah mandi nah, udah. Dilihat tuh pasir di sini, telinganya banyak lumpur, badannya kotor, dia sendiri gatal-gatal. Kira-kira dimandiin lagi tidak oleh bapaknya, oleh ibunya? Kan? Kejam nggak? Nggak mau, sini, betot ke kamar mandi. Udah tadi mandi belum bersih kan begitu? Semprot, keramasin, nggak mau, dingin perih, diam. Telinga banyak pasir, bersihkan. Ini lagi ketombe jadi banyak, bersih. Dia nangis, kira-kira kejam tidak tuh orang tua untuk menyakiti? Udah bersih nih, dikasih minyak telon, kasih talak, rambutnya dimancung-mancung dikit. Dia senang, badannya bersih, betul? Dan orang-orang di sekitarnya juga senang. Aduh, Cecep, bangku, semua. Jadi kata gecek tuh kurang bijaksana ke Allah. Ya, kalau kita digecek oleh Allah malah bisa gitu. Namanya wa yansaskum, sekiranya Allah menyentuhkan. Jadi semua kepahitan itu hanya sentuhan kasih sayang. Saya dihina habis-habisan, itu versi kita. Versi Allah mah sentuhan halus supaya kita bersih. Karena dihina habis-habisan, habis betulan kita ya. Kalau Allah membuka semua aib kita, hancur kita ini. Dikit aja dihina, perih, sakit, malu, tertekan, terpojok, itu hanya proses membersih ya. Saya disakiti padahal itu badannya enggak. Hati saya hancur, gak mungkin. Kalau liver hancur ya maksudnya. Seperti itu siapa tuh? Ya, dia nulis surat kepada pacarnya orang Amerika, "You break my liver," gitu. Salah itu. Masih my heart ya. Sudahlah. Gimana caranya supaya nggak digecek? Saya kurang sependapat ya nyebut gecek gitu ya, repot geceknya. Sentuhan sayang. Rahasianya supaya kita tidak terlalu sakit, lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini. Teorinya teori ruangan gelap, kita dipentung oleh gulungan kertas meletak. Mungkin kita malah sahabat siapa? Pasti nyalahin. Ternyata calon mertua deh ya, yang udah bawa mobil, motor, nyiapin rumah, udah deposit untuk rumah tangga 10 miliar. Kemudian anaknya silahkan Pak, waktu bapak nggak apa-apa lagi juga begitu. Jadi ketika kita meyakini semua kepahitan ini terjadi dengan izin Allah, dan Allah selama ini baik kepada kita tanpa cacat kebaikannya sedikit pun juga, lalu Allah menyentuhkan hal-hal yang tidak kita sukai, dan itu pasti baik. Nggak pahit. Jelas ya? Jadi nggak pahit ketika kita sadar semua kepahitan ini terjadi biiznillah. Mau dihina, sakit, bangkrut, apapun baik aja pokoknya. Tinggal kita tobat terus menerus. Demikian. Terima kasih ya. 4:30, biasanya jam 4. Coba kalau tadi berhenti, itu tidak mungkin. Tadinya sudah tidak ada. Seperti yang ceramah, coba kalau tadi tidak hujan. Tidak boleh ngomong gitu, udah jelas hujan. Nikmati saja, pasti ada hikmahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba-hambamu yang benar-benar ahli taubat, taubatan nasuha. Golongkan
golongkan kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar bisa membersihkan diri dengan pertolongan-Mu, dan golongkan kami menjadi hamba-Mu yang bisa mengabdi kepada-Mu dengan saleh. Ya Allah, bukakan mata hati kami agar bisa mengenal dosa yang harus kami tobati. Kuatkan hati kami agar bisa jujur, ya Allah, dan terimalah tobat kami, ya Rahman Rahim. Ya Allah, singkapkan semua hijab yang menghalangi kami mengenal-Mu. Bukakan semua jalan yang menuju padamu. Tutup semua jalan yang membuat kami tersesat dari jalan. Wahai Allah yang Maha Menatap, jadikan hati ini selalu merasa ditatap oleh-Mu. Jangan biarkan kami merasa sendiri, kecuali jadikan selalu merasa ditemani oleh-Mu. Wahai Allah yang Maha Baik, catatkan kami menjadi para pecinta-Mu, menjadi hamba-hamba yang Kau cintai. Penuhi hati ini, ya Allah, dengan kerinduan, rindu ingin berjumpa dengan-Mu. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami, ya Allah. Jangan biarkan ada satupun yang mencuri hati ini dari-Mu. Puaskan hati ini hanya bersama-Mu, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Terima kasih ya Dede. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu ya? Ya, mungkin sesudah ini tamu bisa dibawa semuanya ya.